Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang setia, Engkau mengasihi kami. Semoga kami pun mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa atas sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup kita dalam Kristus akan mengalami sesuatu proses yang panjang. Proses yang panjang ini berlangsung selama kita hidup di dunia. Tuhan Yesus berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tujuan proses hidup dalam Kristus ialah supaya hidup kita semakin berkualitas, yang berdampak kepada adanya produktivitas atau hasil yang dirasakan oleh orang lain. Hasil yang dirasakan oleh orang lain ini akan berdampak kepada kemuliaan bagi Kristus. Hidup dalam Kristus, selain mengalami sesuatu proses, kita juga akan mengalami pembersihan secara rohani. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah akan dibersihkan, dan alat pembersihnya ialah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Doa umat. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa, menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona dan penyakit-penyakit lainnya, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Mari berdoa. Kami orang-orang yang sakit karena virus corona dan penyakit-penyakit lainnya, semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi mereka yang meninggal. Semoga berkat kerahiman Tuhan
memperoleh istirahat kekal dalam damai dan yang ditinggalkan, mendapatkan anugerah kekuatan dan ketabahan agar mereka tidak putus asa dan tetap berharap padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terjangkit virus. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh resiko. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih dan total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari berdoa bagi semua. Sembuhkanlah kami dari sikap egois yang menghalangi kami untuk bekerja sama dalam mengatasi wabah penyakit ini. Sembuhkanlah kami dari rasa sombong yang menganggap diri kebal terhadap penyakit sesungguhnya bisa menyerang siapa saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Sang Penyembuh Agung, tinggallah bersama kami, sertailah kami, sehingga di tengah kecemasan ini kami tetap merasakan damai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah menyatukan kami dalam ibadat bersama ini. Semoga kami makin mampu membangun persaudaraan kasih dengan orang yang sedang mengalami keprihatinan ini, sambil menantikan kedatangan kembali Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua kembang bernyanyi.